lain kali ini. Pada kali ini, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, akan dibawakan oleh saya, Dwi Piono, berhubung Ibu Desi sedang sakit. Langsung saja terhadap market review. Pada review market terjadi fundamental yang terjadi kemarin pada tanggal 16 Juni 2015, telah diumumkan beberapa indikator ekonomi untuk konseling yang dirasa cukup jelek ya. Pertama kali kita melihat di PPI input month-to-month sendiri mengalami penurunan dari 1,4% menjadi minus 0,9%, jauh di bawah dari forecast 0,7%. Kemudian RPI year to year sendiri juga mengalami penurunan daripada forecast 1,1%, di rilis 1%, namun masih berada positif di atas harga yang terjadi pada periode yang lalu. Kemudian CPI year to year mengalami pertumbuhan sebesar 0,1% sesuai forecast. Kemudian hal ini hanya konseling CPI yang mengalami kenaikan dari fundamental. Kemudian dari Euro, kita melihat dari Zoo Economy Sentiment yang ada di Jerman, dilaporkan menurun dari 41,9 menjadi 31,5, di bawah forecast 37,5. Kemudian Zoo Economy Sentiment dari keseluruhan data zona Eropa mengalami penurunan juga dari 61,2 menjadi 53,7. Kemudian dari Amerika Serikat, kita melihat data-data sementara ini, terlihat dari building permits yang terbaca cukup bagus, menjadi 1,28 million dari 1,14 million. Kemudian pembangunan perumahan mengawali di angka 1,04 million dari 1,17 million. Dari data-data Amerika Serikat ini bisa disimpulkan untuk sementara 2 minggu terakhir data-data yang diumumkan cukup bagus. Hal inilah yang memicu beberapa pelaku pasar melihat pandangan bahwa ke depannya kemungkinan tingkat suku bunga dari beberapa situs web kemungkinan akan dinaikkan hingga bulan September. Namun ada beberapa juga yang memperkirakan masih tetap sama di level-level saat ini. Kemudian kita melihat dari historical data building permits maupun housing start yang terjadi. Di sini building permit mengalami tren kenaikan dari tahun 2010 bulan Oktober hingga ke 2015 secara gradual cukup bagus, mendekati ke angka 1.100. Kemudian kita melihat juga di sini dari permintaan izin untuk mendirikan bangunan juga meningkat. Kemudian di sini terbaca di angka mendekati di angka 1.300. Kemudian kita melihat dari keputusan Fed yang akan direncanakan atau review tentang market akan diadakan hari Kamis dini hari nanti malam. Kita masih menantikan berita tersebut. Kemudian nanti malam juga akan diumumkan masalah proyeksi ekonomi kuartalan. Kemudian pada akhirnya kesimpulan yang bisa didapat dari konferensi dari Janet Yellen sendiri menjadi kita melihat aja lah nanti bagaimana yang akan diumumkan. Nah ini beberapa meeting yang terjadi yang diperkirakan akan dibahas mengenai tenaga kerja yang relatif cukup bagus kemarin. Zona terbaik menurun dari 5,9, kemudian masih berada di angka 6%. Kemudian inflasi ternyata di Amerika Serikat masih jauh di bawah 2%. Namun dari beberapa ulasan masih tetap optimis bahwa inflasi akan tercapai pada tahun 2017 atau 2016-2017. Kemudian beberapa ulasan dari FOMC meeting kemungkinan untuk bulan Juni ini tidak akan berubah level di tingkat suku bunga. Namun diperkirakan akan terjadi peningkatan di bulan September. Demikian dari beberapa
situs yang kami baca, kita harus tetap mengamati keputusan yang akan terjadi esok dini hari. Nah, ini dia data-data fundamental yang terjadi di inflasi dan masalah PCE, price consumption expenditure untuk deflator year to year sendiri mengalami penurunan sejalan dengan penurunan US CPI, tidak mengarah ke angka 2%, namun masih turun ke angka mendekati ke angka minus 0,5%. Hanya manufacturing yang mengalami kenaikan, kemungkinan juga ini adalah efisiensi dari minyak ya, harga minyak, efisiensi dari harga minyak sehingga manufaktur terangkat. Kemudian pada akhirnya menyerap tenaga kerja yang cukup bagus. Hal ini ada dua data ini, data manufaktur yang bagus, kemudian data-data dari tenaga kerja yang bagus, saya kira mempengaruhi pergerakan dari pertumbuhan manufaktur di Amerika Sana. Kemudian kita melihat indeks dolar untuk sementara waktu masih dalam keadaan stagnan dengan chart 4 jam. Pergerakan mingguan juga masih dalam keadaan stagnan di angka 95.60. Kemudian harga bawah terbaca di 94.30. Tidak mengalami tren yang cukup berarti untuk pergerakan dolar, diperkirakan hingga terjadi nanti dini hari. Kemudian selanjutnya kita melihat diperkirakan mulai dari minggu depan terjadi fluktuatif harga setelah Janet Yellen mengumumkan kebijakan ekonomi yang akan dihadapi hingga bulan September. Ya, langsung saja ke teknikal untuk lebih detail. Kita melihat, nah ini kita lihat pergerakan dari daily-nya sendiri masih dalam keadaan drop. Pergerakan masih tetap sama mengarah ke 93.13. Kemudian chart untuk 4 jam masih dalam keadaan stagnan di sini. Dari jangka panjang, kemudian jangka pendek untuk satu hari, pergerakan hari ini juga masih dalam keadaan stagnan. Saya kira pergerakan terbatas untuk dolar indeks. Ya, pergerakan dolar indeks maksimum diperkirakan ke angka 94.55, kemudian support di 94.55 juga, yang merupakan harga terendah kemarin. Sempat mengalami kenaikan di harga tertingginya yaitu di 95.23, namun ditutup di bawah. Kemudian pada saat ini pergerakan terus mengalami tekanan untuk di dolar indeks. Melihat dengan jelas bahwa harga saat ini secara 4 jam maupun di 1 jam mengalami penurunan. Kemudian terbaca maksimum di sini ternyata terjadi band di bawah, namun yang terdekat adalah tetap di 94.55. Kemudian di euro kita melihat pergerakan masih dalam keadaan stagnan, dapat dimanfaatkan untuk posisi choppy manakala berada di atas maksimum dari 1.13770. Kemudian juga hal itu juga menjadikan batasan untuk trading jangka pendek apabila telah melakukan posisi sell. Kemudian wilayah bawah saya kira masih berada di 1.10731. Transaksi 1 jam juga terlihat ya hanya 4 jam bisa terbuka ya. Transaksi 4 jam saya kira masih dalam keadaan stagnan untuk di euro. Kemudian di pound sterling, ini dia pound sterling. Pergerakan pound sterling meskipun data-data kemarin ada yang cukup buruk terlihat, masih tetap sama pound sterling mengarah ke pergerakan dalam keadaan naik ya, naik. Kemudian kita melihat di sini masih tetap sama untuk chart saya, target di 1.57004. Kemungkinan pound sterling juga mengalami kejenuhan pasar di sini. Kita lihat ini dari sisi candle juga volume transaksi yang dilaksanakan tidak seimbang antara posisi buy dengan posisi sell. Kemudian lebih banyak candle yang tipis dalam body mengindikasikan market juga masih ragu untuk memasuki posisi dengan volume transaksi yang besar. Kemudian di Australia dollar dan US dollar, saya kira pergerakan untuk Aussie sendiri
meskipun dalam keadaan stagnan kemarin, masih terlihat celah untuk terus mengalami penurunan pada 4 jam pertama dari pembukaan harga hari ini. Kemudian kita bisa manfaatkan dari sifat candle yang terjadi apabila dia closing candle seperti ini, artinya bearish yang cukup kencang dalam bentuk body, sangat mudah kiranya untuk mendapatkan target yang terjadi pada kemarin, yaitu di 0.77243. Saya kira pergerakan AOSI sesuai dengan keinginan dari pengambil kebijakan di sana bahwa AOSI masih cukup tinggi, sehingga pergerakan untuk teknikal juga saya kira masih dalam keadaan bearish. Kemudian di New Zealand dollar terhadap US dollar juga kita melihat sama sebetulnya dengan AUSI, namun yang terjadi sangat berbeda apabila kita melihat dari 4 jam. Pergerakan 4 jam, momentum ini kita dapat manfaatkan untuk bearish candle atau pergerakan turun yang terjadi di New Zealand dollar terhadap US dollar. Saya kira pergerakan 4 jam atau pergerakan mingguan dari Senin hingga pada hari Rabu ini masih dalam keadaan stagnan, namun target di 0.69351 menjadi arahan kita apabila kita melakukan posisi sell. Dolar yen, ya, dolar yen masih dalam keadaan stagnan, juga bagi transaksi dalam keadaan jangka pendek, buy dan sell. Saat ini dapat dimanfaatkan untuk pergerakan di dolar yen 4 jam juga, kemudian masih tetap sama. Harga masih berada di angka tengah antara 123.74 hingga 124.660. Kemudian wilayah bawah di 122.45. Saya kira masih tetap sama untuk pergerakan di dolar yen. Tidak ada lonjakan harga yang cukup berarti. Kemudian kita melihat dari emas, ya. Ya, pergerakan emas juga masih tetap sama dalam keadaan stagnan panjang menunggu keputusan dari fundamental yang terjadi di Amerika Serikat dini hari nanti. Pergerakan yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk choppy trade, kemudian di minyak. Nanti juga data persediaan yang terjadi nanti malam dari laporan dari apakah stok bertambah atau menurun. Sementara secara teknikal kita dapat memanfaatkan pergerakan ini apabila closing berada di atas garis resisten yang terbentuk belum berwarna hijau ini, kemungkinan angka 60.29 juga terbentuk. Namun lebih baik kita mengantisipasi dengan laporan yang terjadi di Amerika Serikat nanti malam mengenai persediaan minyak. Ya. Saya rasa cukup sekian briefing kali ini pada tanggal 17 Juni 2015. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan seluruh materi ini dapat disikapi dengan bijak. Terima kasih mendengar briefing kali ini. Selamat pagi dan selamat bekerja.